Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Asriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat berdasarkan tugas yang telah diberi oleh dosen yang bersangkutan. Jadi ini merupakan sampul atau cover dari artikel saya. Bisa dilihat. Nah, adapun DTW yang saya ambil yaitu kawasan wisata alam Bantimurung. Nah, bisa dilihat pada halaman berikutnya tampilannya seperti ini. Nah, jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, tepatnya di sekitar Makassar, sempatkanlah untuk berkunjung ke tempat ini, yaitu Taman Nasional Bantimurung. Taman yang terletak di pegunungan Kabupaten Maros itu berjarak sekitar 42 km dari kota Makassar. Nah, DTW ini cocok untuk wisatawan yang ingin berlibur sekaligus menambah wawasan fauna, misalnya ingin mengetahui lebih dalam mengenai spesies kupu-kupu. Nah, wisatawan sangat cocok sekali untuk berkunjung ke tempat ini. Tidak hanya itu, kita juga dapat menyaksikan atau menikmati keindahan air terjun yang dimiliki oleh Taman Wisata Alam Bantimurung ini. Nah, di kawasan wisata alam Bantimurung ini memiliki beberapa attraction yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Nah, saya di sini menyebutkan beberapa atraksi yang ada di Bantimurung. Yang pertama yaitu air terjun. Nah, air terjun Bantimurung ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter, yang mana disertai dengan air yang jernih dan sejuk, serta adanya arus yang cukup deras. Bahkan tepat di bawah air terjun ada landasan batu kapur yang bisa digunakan sebagai tempat pemandian. Yang kedua yaitu ada Helena Sky Bridge. Nah, Helena Sky Bridge atau dalam bahasa Indonesia Jembatan Langit Helena adalah sebuah jembatan yang tergantung di lereng pegunungan Kars Bantimurung. Tapi untuk pada saat ini atraksi ini sedang dalam tahap perbaikan dan akan dibuka sekiranya beberapa bulan kemudian lagi. Yang kedua ada museum kupu-kupu. Museum ini merupakan khusus yang dibangun dengan tujuan sebagai wadah untuk peningkatan pengetahuan dan kualitas pendidikan dengan penyebaran pengetahuan, aktivitas pembelajaran, serta rekreasi. Nah, museum ini juga dilengkapi penangkaran sebagai media observasi dan pelatihan penangkaran. Jadi bagi yang ingin menyaksikan penangkaran kupu-kupu sangat cocok untuk datang ke museum kupu-kupu. Selanjutnya ada Danau Kasikebo. Nah, Danau Kasikebo ini berjarak sekitar 800 meter dari air terjun Bantimurung melewati jalan setapak dan ratusan anak tangga. Memang agak melelahkan melewati atau melalui jalan setapak dengan pepohonan rindang di pinggirnya. Tetapi ketika kita sampai pada atraksi tersebut atau Danau Kasikebo ini, kita dapat menyaksikan air yang sangat jernih serta berwarna hijau atau kebiru-biruan. Nah, selanjutnya itu ada Gua Mimpi. Nah, di sini kita dapat merasakan suasana yang kental akan mistisnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, namun lokasi gua yang gelap mengharuskan pengunjung menyewa lampu petromax atau senter untuk membantu penerangan saat menelusuri gua tersebut. Di dalam gua tersebut ini sangat indah, serta kita dapat menyaksikan stalaktit dan stalagmit yang terdapat di dalamnya. Tidak hanya itu, ada masih banyak lagi atraksi-atraksi yang dapat kita saksikan di kawasan wisata alam Bantimurung ini. Objek wisata ini juga telah dijadikan andalan warga masyarakat perkotaan, khususnya warga Kota Makassar. Bahkan kawasan Taman Wisata Alam Bantimurung ini telah dilengkapi beberapa sarana rekreasi yang cukup lengkap bagi para turis. Nah, kawasan ini juga tidak asing lagi bagi warga masyarakat Sulawesi Selatan. Kawasan ini menjanjikan daya tarik khusus sehingga banyak dikunjungi oleh pengunjung, terutama memasuki hari-hari libur. Baik, untuk halaman selanjutnya di sini saya membahas tentang fasilitas untuk pengunjung yang ada di dalam Taman Wisata Alam Bantimurung. Nah, yang pertama itu di dalam tersedia masjid. Jadi bagi yang ingin beribadah tentunya dapat melakukan ibadah tersebut di masjid bagi umat muslim. Nah, yang kedua itu di sana juga telah difasilitasi oleh
hotel. Jadi bagi wisatawan yang ingin berlama-lama dapat menginap di hotel dan juga ada cottage ya. Serta di sana juga ada gazebo yang dapat memungkinkan untuk wisatawan beristirahat. Terus di sana juga ada food court. Nah, jadi di sepanjang setapak jalan kawasan wisata alam Bantimurung ini kita dapat menikmati beberapa makanan ataupun minuman yang terdapat di dalam kawasan wisata alam Bantimurung tersebut. Nah, di sana juga tersedia banyak sekali spot foto. Jadi bagi yang ingin instagramable atau apapun itu dapat mengambil foto dengan sangat bagus. Nah, yang paling menarik juga di Bantimurung ini juga telah tersedia shuttle bus. Nah, di mana shuttle bus ini merupakan mobil yang dapat mengangkut para pengunjung beserta dengan barang bawaannya untuk masuk ke dalam sampai di depan air terjun. Jadi ini sangat memudahkan bagi orang tua khususnya yang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Dia akan diangkut menggunakan shuttle bus ini, seperti itu. Nah, di halaman terakhir itu saya menjelaskan mengenai price and time. Nah, harga tiket masuk air terjun Bantimurung tersebut itu umumnya harga tiket untuk masuk di tempat wisata berbeda antara hari libur dengan hari-hari biasa. Harga bisa berubah sewaktu-waktu. Saat weekday harga tiket masuk air terjun Bantimurung mulai dari 25 sampai 40 biasanya pada saat weekend. Adapun jam buka dan tutup kawasan wisata alam Bantimurung ini dia mulai dari jam 6 pagi hingga pukul 6 sore. Jadi bagi Anda wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Wisata Alam Bantimurung ini bisa datang mulai pukul 6 pagi, batasnya sampai jam 6 sore. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.